Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, para nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Demikianlah sabda Tuhan. Referen Mazmur tanggapan, ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mengkotai dengan kemuliaan dan sembarang. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Domba, sapi dan ternak semuanya,
hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, terpujilah nama-Mu di seluruh bumi. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kaki. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil Lukas ditulis tahun 80, di mana suasana bangsa Israel sedang mengalami kegelapan. Tahun 64 terjadi pembunuhan besar yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Tahun 70 Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh orang-orang Romawi, dan tahun 72 terjadi pembantaian terhadap pemberontakan kaum Yahudi. Tahun-tahun itu para saksi kebangkitan pelan-pelan menghilang. Umat Allah merasa lelah dengan kejadian-kejadian tersebut. Jadi Injil ini ditulis untuk memberikan kembali peneguhan iman kepada umat yang mengalami penindasan dan penderitaan
kita menjadi sebuah kekuatan iman bagi para pewarta iman ini. Para murid dan juga orang Israel pada umumnya punya satu harapan bahwa Yesus datang sebagai Mesias yang akan membebaskan mereka dari penderitaan, penjejahan dan lain sebagainya. Tetapi harapan dan impian mereka sebagaimana juga gambaran dari kedua murid Emmaus dan murid yang lain itu tidak terjadi. Mereka kecewa dan putus asa karena bisa jadi harapan mereka yang salah tentang siapa itu Yesus, sehingga mereka harus melarikan diri dengan kekecewaan dan kesesaan. Tetapi dalam keterpurukan iman itu, Tuhan kemudian berjalan bersama dengan mereka, meneguhkan iman mereka dan memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka kemudian kembali berkumpul bersama dengan para murid yang lainnya. Dan kemudian Tuhan juga menampakkan diri kepada mereka semua, supaya mereka bisa mengenal Tuhan secara baik dan benar. Maka Tuhan menggunakan kitab suci untuk menjelaskan dan menegaskan kembali semua tentang dirinya. Yesus menggunakan kitab suci dan sejarah untuk menerangi masalah yang membuat para murid tersebut menderita, putus asa, hilang kepastian akan semua yang pernah dikatakannya. Ia juga menggunakan kitab suci untuk menempatkan kembali para murid dalam seluruh rencana Allah, mulai dari Musa dan para nabi. Dengan demikian, ia mau menunjukkan bahwa sejarah tidak bisa lepas dari tangan Allah. Yesus tidak hanya ahli kitab suci yang mengerti segalanya, tapi yang membantu sahabat-sahabatnya dan para muridnya untuk mengingat kembali apa yang telah mereka lupakan. Sudah berulang kali Yesus dia menjelaskan tentang siapa dirinya. Dia harus menderita, dia harus wafat, dia harus bangkit dari antara orang mati. Tapi para murid ini rupanya belum mengerti dengan baik. Karena itu dalam beberapa kali perjumpaan dia harus menegaskan dan menceritakan kembali dari kitab suci supaya membuka hati dan pikiran dari para murid ini, supaya mereka mengerti, memahami tentang siapa itu Yesus, bahwa dia harus menjalani semua itu tetapi akan bangkit dari antara orang mati. Yesus dia mencoba untuk membangkitkan kembali memori mereka. Misalnya dia ketika di jalan dia mengatakan kepada dua murid Emmaus, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kitab suci tidak dengan sendirinya membuka mata mereka. Kitab suci hanya membakar hati mereka. Yang membuat mereka terbuka adalah ketika Yesus dia misalnya memecahkan roti. Saat itu baru mereka mengenal Yesus dengan baik dan benar. Bacaan hari ini mengingatkan kita sekalian bahwa untuk mengenal Yesus secara baik dan benar, maka perlu mendapat penerangan dari kitab suci, tetapi teristimewa lewat Ekaristi. Ketika Ekaristi terjadi, di sanalah kita kemudian mengenal Tuhan secara baik dan sempurna. Semoga demikian.